Jika di Indonesia, Kuncharaningrat dikenal sebagai Bapak Antropologi, maka di Universitas Hasanuddin sosok itu adalah Profesor Abu Hamid. Dikenal sebagai antropolog, penulis buku, dan budayawan Universitas Hasanuddin, pria kelahiran Sinjai 3 Maret 1934 ini berperan besar dalam membesarkan nama antropologi, baik di lingkungan kampus maupun wilayah Sulawesi Selatan. Bersama Profesor Ahmad Mattulada, Abu Hamid memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu antropologi menjadi sebuah program studi. Padahal sebelumnya, ilmu ini hanya berbentuk mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Sastra dan Fakultas Hukum. Program studi antropologi didirikan pada tahun 1974 di bawah naungan Fakultas Sastra Unhas. Namun, pada tahun 1983, pengelolaannya dialihkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik setelah terbitnya kebijakan nasional yang mendukung tentang pengembangan program studi ini. Pada awal pemindahan jurusan, prodi ini masih tergolong minoritas dengan jumlah dosen dan mahasiswa yang terbatas. Di tengah situasi tersebut, status Abu Hamid yang memiliki reputasi dan wibawa di antara guru besar FISIP membuat keberadaan mahasiswa antropologi turut diakui di tengah kalangan sivitas akademika FISIP Unhas. Berkat Abu Hamid, antropologi pun mulai mengalami perkembangan yang signifikan terkait penyesuaian kurikulum pada masa peralihan, terutama karena di FISIP mulai berkembang berbagai konsentrasi seperti antropologi ekonomi, ekologi, dan agama. Abu Hamid meyakini bahwa ilmu pengetahuan haruslah selalu mengikuti perkembangan zaman dan diselaraskan dengan kebutuhan pasar. Atas dedikasinya, Abu Hamid dikenal sebagai mantan Ketua Departemen Antropologi dengan masa jabatan terlama. Ia memimpin sejak berdirinya departemen tersebut hingga pensiun dengan masa jabatan kurang lebih dari 15 tahun. Selama itu, beberapa kolega menganggap Abu Hamid sebagai sosok yang senantiasa memberikan motivasi pada orang-orang di sekitarnya. Abu Hamid bukanlah sosok yang kaku dalam mengikuti prosedur. Ia senantiasa memudahkan mahasiswanya, menciptakan lingkungan yang mendukung dan menyenangkan untuk belajar. Sosoknya yang ramah dan penuh jenaka membuat mahasiswa dan orang-orang di sekitarnya selalu merasa nyaman. Abu Hamid sering disebut sebagai kitab hidup karena penguasaannya yang mendalam terkait budaya dan sejarah Bugis Makassar. Julukan ini mencerminkan luasnya wawasan serta dedikasinya dalam melestarikan kebudayaan lokal. Sebagai seorang dosen, ia juga dikenal sebagai sosok yang paling produktif dalam menerbitkan karya-karya di fakultasnya. Salah satu karyanya yang cukup monumental adalah Siri dan Pese, Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, yang ditulis bersama Zainal Abidin Farid, Mattulada, Baharuddin Lopa, dan Salombe. Buku ini menekankan bahwa Siri merupakan simbol harga diri yang harus dipertahankan dan diperkuat melalui kerja keras, prestasi, semangat pionir, serta orientasi pada kesuksesan. Keempat suku tersebut juga menjunjung tinggi prinsip hukum adat yang sama dalam menjaga kehormatan mereka. Mantan mahasiswa ajaran Abu Hamid, Dr. Yahya menceritakan, ia seringkali menyaksikan Abu Hamid dengan penuh konsentrasi mengetik karya-karyanya, ditandai dengan momen unik ketika ia meniup kertas yang baru saja keluar dari mesin ketik, agar tinta lebih cepat kering. Hal itu seolah-olah ia berpacu dengan pikirannya yang terus berlari. Setelah pensiun dari Unhas, Abu Hamid melanjutkan pengabdiannya di dunia pendidikan. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas 45 yang saat ini dikenal sebagai Universitas Bosowa selama satu periode dari 2005 hingga 2010.
Perannya sebagai salah satu tokoh utama yang mengusung dan memajukan prodi antropologi di Unhas, serta kontribusinya dalam karya tulis dan penelitian tentang budaya Bugis Makassar telah memperkuat fondasi keilmuan dan akademik di bidang ini.